Memandange ning pondok ki horor. Horor apa? Lah isuk ngantek isuk penggane mek ngaji. Tapi kok nunggu kabar lihat di berita-berita itu kok banyak terjadi bullying. Waktu untuk bullying untuk seperti itu loh, kapan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senajan mung ketoke wira-wiri rono rene, sing penting pangah tetep karo Om Blog Hasanah. Pangah tetep karo aku Om Sasmito. Aja lali subscribe, like, komen di channelnya NU Gogo Desa. Nah, saat ini kita ngobrol santai dengan beliau bintang tamu kita. Beliau adalah Gus Mahbub, seorang santri, sanad jelas, mondok jelas, dan sekarang menjadi ustadz yang insya Allah ustadz lumayan kondang. Pripun kabare Gus? Alhamdulillah sehat pangestune. Kegiatane ngaos niki napa mawon niki sing lagi seru-serune niki? Kegiatan harian nggih. Jadwalnya ngaos, mubeng-mubeng, mateng griya kiambak, kadang mangke seminggu 2 kali teng Tulungagung, kadang nggih teng Progo. Alhamdulillah. Padat nggih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini gini Gus. Kita pakai bahasanya campuran mawon. Nggih, kadang Indonesia, kadang napa ngoten nggih, santai. Ini dalam pembahasan kita kali ini, saya ingin bahas ngeten. Kenapa sih harus mondok? Ya, nah, niku sampai dados seperti ini jenengan sing mondok yang jelas. Niku pripun prosesnya saged seperti itu? Nggih. Terus cara awal mula cara kula mondok ngoten lho nggih. Nggih. Disae mondoke golek ilmune kok saged luar biasa ngoten iki. Ya mboten luar biasa. Enake ngene iki. Terus cara mondok dari background kenapa kok kula kemudian saged mondok masuk pondok niku kira-kira tahun 2007. Kemudian keluar nggih nikah niku tahun 2023. Niku cara kula kiambak secara pribadi faktor utamanya adalah lingkungan keluarga. Ya, terus tentang keluarga kula niku karena sudah terbentuk mindset lek bar SD mondok. Karena memang bapak ibu niku santri mondok. Ya, terus cara kesannya ketika tidak mondok justru tidak mungkin ada pikiran untuk tidak mondok. Dan niku cara kula pribadi sakniki merasakan alhamdulillah bisa ditakdir dalam lingkungan keluarga yang ngoten niku. Tapi sebenarnya ini salah satu faktornya, salah satu faktor untuk kita bisa mondok niku salah satu faktornya juga itu. Walaupun sebenarnya kalau faktornya kan banyak mondok. Berarti memang keluarga niki keluarga kiai napa memang keluarga mayoritas kehidupan sehari-hari bernuansakan santri. Lebih ngeten mawon. Terus lek ngantos koyai mboten. Ya namung bapak ibu nate mondok, terus putra-putrane sedaya akhirnya dikirim teng pondok. Berarti memang di mindset dari kecil iku seneng kalih pondok. Memang tidak terpaksa, tidak dipaksakan. Mboten. Walaupun nggih ketika mondok panggah jenenge bocah sadurunge ning omah kemudian ning pondok panggah-panggah kekerasan barang. Panggah enten kekerasan. Tapi yo lambat laun itu prosesnya tidak terlalu lama. Soalnya kan ya memang banyak orang tua itu mau memondokkan anaknya iki kadang wong tuane sing kepengin tapi putrane mboten tapi dipaksakan. Anehnya dari kecil tidak dikenalkan doktrin tentang pondok, kenal tentang keagamaan yang mumpuni yang apa. Seneng lah intinya. Roro dikan mau kolek nakal tak pondokne. Nah, itu. Beda HP anaknya, jadi bukan alasan lain tapi alasannya bocah ben terkendali. Sebenarnya kalau mirsani niku tidak 100% bisa kita salahkan ketika ada wali
punya mindset untuk memondokkan anak dengan cara seperti itu. Artinya ngeten, berarti wali santri atau orang tua dengan tidak sengaja, dengan tidak langsung dia mengatakan pondok ini aman. Karena tentu saja nih mereka mengakui kalau pondok itu tempat yang aman untuk anak-anak bisa membenahi diri dari asine nakal malih apik. Aslinya ini cara diambil positifnya dari pola pikir seperti itu. Cuman itu sangat berdampak besar nanti umpama bocah yang betul-betul tidak punya keinginan kuat, terus kemudian mindsetnya mondok mergo didenteni ngoten niku, akhirnya pengalaman kula ketika menghadapi santri-santri sing ngoten niku, dados kan kula sak sampune teng Nirboyo niku kan diparingi kesempatan khidmah teng Tulungagung niku. Nah niku akhirnya ngertos pola-pola sing ngoten niku ngertos. Lah, anak-anak yang punya mindset atau berangkatnya mondok itu ngoten niku itu memang potensi kerasannya sangat minim. Kalaupun toh kerasan, mereka mengambil kesempatan itu untuk cara bahasanya ade moroti wong tuane. Memang kadang njaluk apa tak turuti sertinya oke sing penting ning pondok. Betul. Akhirnya sampai delik-delik bahkan keputusan pondok tidak oleh nyangoni, tidak oleh nguwai uang berlebih, kadang diselempet-selempetne. Nggih. Kadang rokok sampai los ke. Maksudnya lek usia seperti SMA tidak apa-apa. Maklum lah. Ketika anak-anak usia SMP pondok rokokan kan bentuk awalnya kan teko kuwi aku syaratnya pokok ngene Bu, pokok ngene ya. Terus memang ya niku cara pengalaman saking pengalaman kula pribadi. Sakjane niki cara damel cerita pengalaman pribadi niku kurang pas mergo pengalaman kula elek. Artinya ora terus kemudian kena tinggi ibroh apa namanya contoh aja nih. Cuman paling boten kula saged belajar, saged menyimpulkan. Terus misal ngoten niku wau. Cara pengalaman kula pribadi, kenapa kok kemudian kula niku di pondok bisa bertahan segitu lamanya, walaupun sakjane mboten dangu, mek sekitar 16 tahun. Dari 2007 ngantos bahkan sampai saat ini kita masih mondok. Ngantos saat ini kita masih mondok. Alhamdulillah di takdir pakai mondok niku alhamdulillah. Nah, niku memang faktor utama memang selain dari keluarga. Bukan selain dari keluarga, memang faktor utama memang backgroundnya adalah keluarga. Dan kata jenengan dawuh nih, ketika memang punya wong tua niku kagungan arep mondokne anak bar SD. Niku jurusnya ora bar SD terus dipondokne sakjane mboten. Harusnya diproses dari ketika dia kecil minimal dijak dolan ning pondok atau dijak sowan dirangsang lah. Dirangsang, betul nggih. Punya greget cinta. Terus itu memang secara tidak bertahap, secara tidak langsung itu akan membentuk mindset anak, pondok niku ngeten. Secara tidak langsung akan tertarik. Lah memang namung bar SD sadurunge rong tau ngerti pondok ujug-ujug wong tuane duwe keputusan pengen mondokne anake tapi anake rong tau dikenali sadurunge niku mesti potensi bedalnya luar biasa. Potensi bedalnya mesti besar itu. Sekarang gini. Jenengan kan murni mondok nggih. Terus sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam pondok? Khususnya pondok jenengan lah. Nggih. Kegiatannya napa mawon? Soalnya banyak ketika ada bullying atau ada kejadian apa itu kan mesti ada waktu luang. Yang di situ mungkin tidak ada ustadznya atau ada waktu yang sangat senggang. Padahal secara orang memandang dari luar lah, kados seperti kula lah, mboten nate memang mboten mondok kula memang diniyah murni diniyah. Nu memandange nek pondok ki horor. Horor apa? Lah isuk ngantek isuk penggane mek ngaji. Tapi kok nunggu kabar lihat di berita-berita itu kok banyak terjadi bullying. Waktu untuk bullying untuk seperti itu loh, kapan? Padahal 1 kali 24 jam kegiatan pendamping terus full. Iki lek teng pondok jenengan pripun? Nek niki
pengalaman berbicara. Artinya kula ketika teng Lirboyo niku 9 tahun dengan background pondoknya salaf. Kemudian bar niku diparingi kesempatan khidmat teng Tulungagung 7 tahun dan ngantos sekarang tasih. Niku mesti mondoke 7 tahun sampai saniki tasih duduk seminggu 2 kali. Niku nek sing teng Tulungagung adalah backgroundnya formal. Artinya pondok yang di dalamnya ada sekolah formalnya. Tulungagung iki pondok pundi? Pondok Sumber Gempol. Sakilene ngunut. Lho kita nek senes pondoke Yai Senen. Ya Sotik. Ya sotik sana, ya sotik Oh. niku sakilene. Nggih. Sakilene. Sekedar tahu aja. Nggih. Mungkin jadi referensi bagi teman-teman yang mau mondokkan anak kan. Siap. Nggih. Dina lanjut ya pripun prosese mondok niku wau. Lek kula mirsani dari dua model pondok dan saat ini kan model pondok ya nama kalih niku nek kula mbiji. Satu murni salaf, artinya salaf itu non formal, tidak ada pendidikan, tidak ada pelajaran yang sifatnya formal secara utuh betul. Berarti pelajaran SMP, SD, matematika, fisika enggak ada. Mboten wonten. Murni salaf, wis murni ala kuno, wis kitab los ingkang diajarkan. Niku satu sisi ngoten. Yang kedua, yang formal ya artinya sing formal itu berarti di dalamnya ada lembaga formalnya yang memang di situ menaungi jenjang-jenjang mulai dari ada yang SD, ada yang MTS, ngantos MA, bahkan ada nih saniki sing ngantos kuliah bareng kan wonten. Niku lek kula mirsani dari dua pondok yang berbeda background itu sakjane lek mirsani niat, artinya niat itu tujuan, visi misi kedua pondok itu kan sama. Paling utama adalah membentuk akhlaknya kan itu nggih. Paling utama kan membentuk akhlaknya. Cuman penjaringannya saja yang beda. Kalau sakniki, kalau kita bicara pondok salaf murni, ketika belum punya nama besar, kados Ploso, kados Lirboyo, kados napa namine sing teng Pasuruan niku nggih wonten. Itu akan sulit kalau belum punya nama. Tapi nek sakniki zamane karena memang untuk jaring ya mau nggak mau harus mengikuti, harus di situ ada pelajaran formal, ada pelajaran mondok. Ada pelajaran mondoknya. Jadi biasanya dengan adanya sekolah pondok yang ada sekolahnya, kalau bahasakan pondok yang ada sekolahnya mawon. Mergo biar mudah dipahami. Nah, maka lek sekolah nek pondoke kesannya kok pondok kalah. Pondok yang ada sekolah. Pondok yang ada sekolahnya. Jadi bocahe mondok tapi nang jerone nek sekolah. Niku ternyata memang itu. Sing kula alami kegiatan itu lebih full pondok yang ada formal. Bagaimana tidak nyun sewu. Cara bocah sing sekolah teng pondok sing enten sekolah dia bahasanya bukan terbebani. Dia punya kegiatan yang sifatnya keformalan dan dia juga ada kegiatan yang sifatnya kepesantrenan pondoknya itu. Berarti dari jam 7 sampai jam 2 pulang itu hanya sekolah formalnya. Nanti begitu pulang baru pelajaran pondoknya setelah formal itu. Betul. Itu biasanya tergantung kebijakan pondoknya mau membentuk kegiatan bagaimana. Tapi biasanya rata-rata ket bar subuh ngantos dalu jam 10 niku full kegiatan. Larang-larang siang film, karo sarapan, makan sore, dengan kisah yang seperti itu kok sampai ada yang bullying sampai dipukuli. Itu mungkin celahnya kita berdasarkan pengalaman lah. Mungkin celahnya di mana kan? Di situ satu kamar itu pasti ada dua atau satu pendamping lah. Minimal yang melihat, mengalami ya menjaga di ruangan itu. Terus ketika keluar dari kamar itu tidak lain hanya belajar. Mungkin makan mungkin lah. Jajan. Kok sampai mungkin ada CCTV itu. CCTV juga ada pondok-pondok. Kalau pondok-pondok yang sistemnya yang programnya formal itu rata-rata sekarang pakai bantuan CCTV. Karena mau nggak mau wali santri sekarang nyun sewu itu beda mentalnya wali santri sendiri loh nyun sewu nggih. Mentalnya wali santri sendiri sekarang dengan zaman kita dahulu niku benten.
Ya kata sing jenengan dawuhe, wali santri sendiri itu ketika memberangkatkan pondok anaknya tidak murni bocah kon golek ilmu daripada awak meneng omah ngrusuhi aku wis nang pondok wae. Aku mek cukup ngirim. Nah, terus kemudian mau iso tenang, luar negeri iso tenang. Artinya ya kata jenengan dawuhe wali itu memondokkan anaknya bahasane titip, kemudian titip itu titip piye ben amrih orang ganggu kegiatanku. Kan ngoten to? Dari orang tua. Nggih, itu kadang memang ada seperti itu. memang ada walaupun tidak banyak. Kita bacakan tidak banyak, tapi tetap ada. Nah, kemudian kenapa kok sampai terjadi kasus-kasus yang saat ini rame? Bahkan ada yang sewu, ada yang bahasanya sampai nila apa sedo, sampai meninggal, dipukuli kancane di gini kok. Mungkin niku oknum lah, mungkin kita bicara oknum. Kita tidak lepas dari segala usaha yang dilakukan pihak pondok sendiri pun sangat berusaha, tapi ya apa boleh buat. Yang diurus itu banyak, mungkin ada oknum atau mungkin dari wong tuane lek ngirimi duit kakean akhirnya kancane dibosi ngajar kae. Lah nang sekolahan, soalnya di sekolahan umum yang saya alami dulu seperti itu. Di sing sugih dhuwit kuwi sing nguasai. Betul. Engko nang warung boreki ngerokok tukokne penting ngajar kae sesuk. Lah itu. Mungkin awalnya dari seperti itu. Ya 1-2 ada yang seperti itu. Tapi tidak semuanya. Artinya cara bocah-bocah sing terjangkit kasus ngoten niku, satu betul kita mau nggak mau kita harus fair, pengawasan dari pondok kurang maksimal. Yang kedua, kalau niki bicara dari sisi dalamnya dulu nih. Yang kedua adalah rata-rata anak-anak yang dipegangi atau yang diberi wewenang untuk mendampingi itu juga anak-anak yang secara usia juga masih labil. Secara usia masih labil. Berarti pendamping itu hanya seniornya saja apa ada yang lebih dewasa? Bisa jadi hanya seniornya. Misal cah SMP, gue sing dampingi cah MA. Bisa jadi ngoten. Jadi tidak sampai ke orang-orang yang wis memang secara usia matang. Nah niku perbedaan ketika kita bicara pondok formal kali salaf ngoten. Nek salaf biasanya kan bocah sing tamat ya wis tuwek tenanan. Nggih. Lah memang mumpuni lah. Usianya kan wis secara usia matang tenanan. Ya terus cara bocah niku kados kula kemutan. Kula mlebet kelas pertama kali niku shock kaget. Mergo napa sak kelas niku tak kira bayangan kula sak umuran kabeh. Ternyata sepuh. Kula mlebet Lirboyo niku tamat SD. Sing tak sak kelas rata-rata tamat SMA. Memang bukan disesuaikan dengan sekolah formalnya, tapi disesuaikan dengan urutan salafinya. Kemampuannya. Jadi dia masuk tesnya kelas berapa, kemampuannya di kelas berapa, masuk di situ. Terus kalau formal kan tetap mengikuti jenjang formalnya, sehingga anak itu yo sak pantaran gabung dadi siji, sak pantaran gabung dadi. Nggih, SD kabeh. SD kabeh. Sak kamar kelas loro sana kabeh. Oke, mungkin sekarang pondok sudah ada yang lebih mudah. Lebihan mlebu mbah-mbah dhewe. Nah, cuci baju sendiri. Kalau sekarang kan ada laundry. Nggih betul. Padahal mencuci itu bukan menghukum, itu justru pembiasaan. Nggih, melatih santri agar memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri dengan awalnya. Barangnya sendiri. Nggih, terus mungkin lek laundry elah engko laundryane beres. Rusak tumbas malih mboten napa-napa lah. Itu banyak kasus ngoten niku. Terus lek kados sampai terjadinya bullying itu cara kula Mas Tani memang ya niku wae. Ada faktor dari keluarga, ada faktor dari dalam diakui atau tidak, faktor dari dalam pondok sendiri juga ada. Karena salah satunya memang yang pembimbingnya adalah anak-anak yang secara usia kurang matang. Itu kasus yang bullying. Kasus yang bullying kurang. Sekarang kita membahas tentang bagaimana orang tua itu memilih pondok yang benar. Ngeten Gus. Kebanyakan ngeten iki kisahe dikisahne ngeten mau. Enten wong pondokne anake. Terus balik loro madhabe beda.
Roro soalnya cingkrang. Roro gak gelem Roro. salaman karo mboke. Nah, Roro wong tuane dikafir-kafir nih Iya. lah. Untuk soalnya saiki bedane pondok ya angel. Betul. Kadang Betul. adewe wis sanad NU bener, enak pondok rada ka NU-NU-an tapi pelajare ning jero. Tidak. Keluar dari jalurnya NU. Soalnya bukan kita menjas pondok-pondok bukan. Nggih, nggih. Yang kita lihat hasil dari kepulangannya. Nggih. Seneng kritik, sangat kritis, tapi mandek. Maksudnya ketika diuber, gue kritis neng iki, gue pahammu neng di, gue rujukanmu neng apa lah, gue sebanget mandek. Nah, mungkin pondok yang sangat benar, mungkin ya Nahdien lah, akhirnya. Kita berangkatnya Nahdien lah. Itu ciri-cirinya priye, terus caranya milih pondok pripun, ngerti nggak? Ya ini kone saat ini kemarin pondok jen kuwatah pilihannya itu memang harus hati-hati. Orang tua itu ketika memang punya niat untuk memasukkan anak ke pesantren itu harus benar-benar hati-hati. Pondok hafid tiba Tidak balik ini oknum aja, terus dia ini memilih santrinya. Ini kan mungkin bukan menyalahkan pondok, mungkin kita aja yang kurang benar memilih pondok. Nek cara kula mirsani bagaimana cara kita untuk memilih pondok untuk anak-anak kita. Niku cara kula ada dua faktor atau dua pandangan. Yang pertama adalah kita mirsani alumninya. Itu apa? Rekam jejaknya lah. Rekam jejak. Jadi alumni dari pondok itu ketika keluar mereka bagaimana? Itu sangat nampak. Jadi itu perkara yang paling gampang dititeni teng mriku. Wah, alumni ini kono dadi alumni ini kono yang masyarakat awal kena didok nih. Nah, itu akan menjadi referensi. Akhirnya tidak perlu repot-repot golek sing pripun-pripun dipirsani alumni. Itu yang cara kula satu itu. Yang kedua adalah kita harus betul-betul tahu sosok dari pengasuhnya itu bagaimana. Artinya ada yang mboten banding-banding dengan kiai satu dengan yang lain tidak. Tapi mergo mondok nih anak niku kita pasrah bongkokan teng ini seorang pengasuh. Bagaimana kita itu pasrah tidak kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk dipasrahi. Terus carane pripun kiai sing pripun kan ngoten to akhire. Kiai sing pripun? Gampang cara kula. Kiai sing secara sanad keilmuan jelas satu, gitu. Satu itu. Yang kedua, kiai sing awake dhewe sebagai orang tua itu tidak punya celah untuk tidak hormat kepada kiai itu. Karena itu sangat pengaruh. Walaupun enggak kenal sama sekali enggak apa-apa. Nggih. Ya, yang jelas kita harus paling enggak kita harus kenal dulu lah. Soalnya gini, kathah tiyang niku enggak ngerti sanad jelas sih sanad Sing piye. Nek sanad jelas iki bagine mungkin bagi kaum yang santri yang menyantri itu bisa oh sing sanad jelas iki ya ini iki bagi orang awam seperti kita inilah yang tidak tahu pondok sanad sing jelas sing piye mendeteksinya bagaimana terus gini malah Gus kathah referensi keng bawane kados ngeten iki ningali jenengan saged wah iki matur tak lebokne ning kono ning pondoke Gus iki. Tapi ketika masuk ke sana itu sulit. Sulitnya artinya? Sulitnya kadang iki mungkin harus kenal dulu, mungkin dadak ngadep, kadang nggak mesti ditompo. Apa memang semua pondok itu ketika mendaftarkan mesti ditompo kali pengasuhe? Lah niku ya mboten bisa kita samaratakan sih artinya. Artinya kan setiap pondok punya kebijakan masing-masing. Kebijakannya masing-masing. Kalau kita bicara terus kiai sing sanad piye sing jelas, wis awake dhewe dadi wong NU to nggih ya. Nggih. Memang harus NU. NU ya wis kita lihat saja. Biar adaptasi di masyarakatnya itu enak. Tuh. Nanti kalau beda itu wong aneh. Nggih. Kadang ngeten nyon sewu. Wali santri calon atau orang tua itu tidak fokus kepada sing kula aturnya wau satu alumni, dua kiai, lebih fokus ke program yang ada di pondok itu. Kan
yang namanya pondok itu lembaga yang butuh branding keluar dengan cara membranding atau menawarkan kini pondok ini programnya ini 1 tahun hafal Quran atau 1 tahun hafal hadis sekian. Nah itu yang banyak dicari oleh orang-orang awam itu malah sing ngoten niku. Nah niki cara nyusul cara kula nggih. Ini sebuah kesalahan. Artinya kesalahan itu tidak melihat dulu background dari kiainya, tidak melihat dulu apa alumninya, tapi langsung yang penting anakku nang kono kok iso hafal Quran. Padahal ketika kadung masuk di dalamnya ya betul pembelajaran Al-Qur'annya bagus. Programnya Al-Qur'an itu tertata rapi, targetnya saya. Tapi ketika di luar itu pembenahan akhlaknya tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang paling penting lagi tataran akidahnya tidak sama dengan kita. Itu yang mungkin banyak tidak disampaikan. Akhirnya teko omah wis ora ngawur tangga, ora awur dulur, kabeh dikapirne. Nah niku, dados memang cara kula niku wae dua niku faktornya bagaimana cara kita milih dua niku persani kiai ini. Kira-kira kadang iki bocah mondok ora mesti dadi kiai. Enggak harus dadi kiai, dene pokoke sampai dadi kiai iki suatu berkah yang lebih lah. Tuh, itu fadl. Mungkin ketika jadi pengusaha yang berakhlakul karimah. Kula malah ngene. Dadi kuli batu sing akhlakul karimah loh. Betul, terus. Ndak menutup kemungkinan. Nggih. Artinya jangan kemudian disalahartikan mondok dadi kiai. Itu kesalahan dalam pemikiran. Terus misal kula kemutan Dewi Mbah Abdul Karim Lirboyo niku lek ngendika ngene. Aku pengen santri-santriku santri Lirboyo iku ngisi 3 nggon. 1 dadi saudagar pembisnis, 2 ngisi ning masyarakat artinya mulang, yang ketiga masuk ning ranah politik. Niku memang beliau insya Allah mungkin kalau ada yang lebih paham dengan makalah yang pasnya mungkin sakit dengan. Dan ini kurang lebih ngoten niku. Kula sangat setuju Gus. Nggih. Seumpami seorang santri yang dari santri kecil sampai tumbuh dewasa sampai dengan paham kitab-kitab yang banyak. Ketika menjadi politik, itu kemungkinan untuk melencengkan suatu kebijakan, kewenangan itu sangat minim. Mungkin ya ketika melenceng pun kayak wong mlaku kesandung. Kadang dijebak anak buah ya iso, dijebak lawan politiknya ya iso. Tapi kita harus nudon. Ketika akhlak sudah tertata dari kecil, mungkin kedepannya akan bagus. Makanya memang ketika kados wau mondok dadi kiai, wah itu bukan tujuan. Artinya banyak posisi yang seharusnya diisi oleh santri dan itu tidak harus kiai. Kados pedagang sing kados jenengan dawuhe yang santri. Pedagang yang santri. Kemungkinan ngapusine iki sithik. Maksudnya enggak mungkin pedagang maka kesithik-sithik, makanya pagah enten hisabe to. Hisab terberat iki hisab seorang pedagang memang. Saya cenderung orang yang pengen kaya itu kan pedagang. Nggih. Terus pengen makmur petani, pengen ayam. Nah, kecenderungan kekayaane pedagang niku ya dhewe ngepet-ngepet ae mau iki kula anak men ndak ada mungkin. Mesti ada sedikit tapi sangat minim ketika kita memiliki akhlakul karimah seperti itu. Jadi memang niku, jadi bukan tujuan utama. Mbah Yahya Aziz Mansur niku lek ngendika santri niku kudu iso dadi paku. Artinya paku niku nek kadung dincepne dia manfaat walaupun ora ketok. Nggih ta? Menyatukan ya sing pakuran ya kudu nutuki reng, ora oleh nutuki sesuai dengan porsinya masing-masing. Kudu sesuai dengan porsinya. Ora pakuran iki masang blandar reset. Lah nggih. Jadi harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Setuju. Jadi cara dari itu Mbah Yesus niku menyimpulkan kudu iso menyatukan dari banyak, tapi juga disesuaikan dengan porsinya. Tapi yo ojo ngarep-ngarep ketok. Aja ngarep-ngarep di sawang wong. Sing penting manfaate. Mungkin mondok seperti itu dan kita kembali lagi tentang mondok. Okay. Mungkin dengan hasil
yang seperti ini, sehingga ini di Gogo Desa ini alhamdulillah, khususnya di wilayah Ngade Timur. Nggih. Ini kan kegiatannya jenengan kan nggih rutin. Nggih, nggih. Acara Malam Kamis niku. Nggih, audien sing sedaya jamaah niku kan kula nggih mengikuti kan ya. Niku cocok, maksudnya ketika menjelaskan itu dasarnya jelas, pakem, lugas, penak. Jadi teng pikirane para jamaah niku kula mewakili tok, mungkin jamaah liyane di pikiran pripun. Tapi secara garis besar wong lek mondok penak ya kae. Nerangne iki gamblang. Ngoten to nggih. Kadang sampai ke mondoke ning jangan. Alhamdulillah lah ngoten. Dengan basic jenengan yang mriki sebagai menantu, kayak kebetulan nggih menantu beliau kiai. Pak Kolek niku memang kiai yang mulang generasi kula era 80-an ke atas ini mayoritas di sini tuh ngajine teng dunia. Niki ngoten lho. Dadi memang jenengan nggih termasuk pendatang, mantu anyaran, tibae dirasane ngajine ya penak. Ternyata gak harus apa ya, gak harus wong kondang tinggi ngondangne acara. Tapi ketika memiliki ilmu yang mumpuni, mengadakan acara mungkin bisa seperti jalan dengan bagus ini. Mungkin seperti itu. Nggih lek kaitane kalian kegiatan ingkang ngoten-ngoten niku cara kula kemutan dewe guru kula niku ngeten. Yang jauh ketemu mek ngutip dawuh-dawuh mawon niku. Nggih memang. Terus kalau dewe guru kula niku kula nek jan kemutan saestu. Kalau masalah ilmu enggak usah ditawar malih. Artinya di mana sampean manfaat. Selagi itu kaitannya kalian ilmu dan di mana sampean manfaat dilakoni satu niku. Terus kedua, dan memang kata jenengan dawuh alhamdulillah ingkang rawuh jamaah niku saged bisa mudah memahami niku cara kula pribadi niku sanes saking kula. Artinya itu memang murni barokah daripada guru-guru kula. Niku. Karena memang kita sebagai santri itu terbentuk mindset bagaimana agar kita itu mendapatkan barokah yang banyak dari guru-guru kita. Dan itu yang kita ugemi. Secara skill itu tidak begitu dipertimbangkan. Artinya pinter atau tidak niku nomor sekian. Yang paling utama bagaimana awake dhewe niku iso oleh madate atau barokah daripada guru-guru kita, dari kiai-kiai kita. Dan itu yang betul-betul kita kejar selama teng pondok. Dan itu napa nggih? Lek mboten nyosok nggih, kan mergo santri niki bahasane. Itu lek mboten santri, jarang sekali punya pola pikir sing ngoten niku. Kalau kita bicara yang bukan santri, rata-rata guru itu hanya sebagai penyampai informasi saja. Kadang ada yang seperti itu. Enggak menaungi lah. Enggak menaungi, enggak kemudian piye ben amrih aku oleh cedhek karo guruku terus oleh barokah itu ngene guruku, enggak sampai sejauh itu. Yang penting informasi apa yang diberikan oleh guru saya terima, saya pahami, saya lakukan. Hanya sekedar tukar informasi. Dan itu mboten. Sekarang kata-kata untuk motivasi konco-konco bolo-bolo blog iki ben semangat mondokne. Kata-kata sedikit aja tapi mengena. Dan untuk santri-santri kata-kata yang indah mungkin bagi pemicu untuk kita greget, wah aku wis kadung ra mondok, anakku tak pondok nih. Ngoten. Pripun kata-kata monggo? Kata-katanya pripun wis. Nyantri niku suatu anugerah yang perlu kita syukuri dan jangan sampai kemudian santri itu disalahartikan sebagai orang yang terbelakang, orang yang tertinggal dari dunia luar. Tidak, tapi justru dengan kita nyantri niku kita akan punya prinsip. Dengan banyaknya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda di pondok, atas kula ketemu karo bocah Madura kan modelnya wis benten, ketemu karo bocah anu wis benten, dan itu yang kemudian dari kula pribadi sebagai santri itu merasa nikmat, merasa nyaman, merasa menemukan tempat. Mungkin ngeten, dengan menyantri, dengan kita menjadi santri
itu akan menuntun jalan kita ke jalan yang lurus. Betul, nggih. Ya terus Mungkin seperti itulah. Terserah itu mau jalan ke umum, ke politik, ke dagang, apapun jalanmu, kalau didasari dengan santri, insya Allah barokah. prinsip. Artinya nyantri niku kita membentuk prinsip kita. Oke. Tidak ya. Oke, alhamdulillah seperti itu. Nanti dilanjut di obrolan yang asik, eman-eman jadi asik. Nah, mungkin waktu yang membatasi. Oke, siap-siap. Oke, kita rangkum. Untuk konco-konco, bolo-bolo oblok, jangan lupa ambil hikmahnya, buang jauh yang mungkin tidak ada manfaatnya. Pangah tetap di omblok hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.